Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin para pemirsa Info Valid dan para shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah menyuruhkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Seruan ini sangat istimewa bagi kita umat muslim yang mengakui bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita yang beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga iman-iman yang lain yang mudah-mudahan dengan kapasitas keimanan kita, salah satunya kita disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam esensi seruan ini kita disuruhkan untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan di saat kita bisa memaksimalkan ibadah kita dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, jaminannya di akhir ayat la'allakum tattaqun, yang insya Allah kalian akan digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini ada hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan hal yang dimana para shaimin wa shaimat banyak yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak memahami hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan juga dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak orang yang berpuasa yang lalai dengan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabda beliau yang berbunyi waqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal 'atas. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Siapakah gerangan mereka yang berpuasa tidak mendapatkan pahala? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa qila huwal ladzi yaftiru 'alal haram. Yang pertama adalah orang yang berbuka dengan yang haram. Maka berhati-hatilah kepada para pemirsa Info Valid dan para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menjalankan perintah Allah dengan berpuasa, maka yang harus ditanamkan, yang harus dijaga pada diri kita di saat kita memakan makanan yang haram. Ya, ini salah satu penyebab di saat kita tidak diterima, tergantung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari, kata Syekh An-Nawawi, Syekh Imam Al-Ghazali dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, jelaskan bahwa orang yang memakan makanan yang haram salah satunya adalah mereka yang hanya puasa merasakan lapar dan haus. Yang kedua, wa yumsika 'anit ta'amil halal wa yamtiru 'ala luhumin nas bil ghibati wa huwa haramun. Yang kedua, kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan
Ya, orang yang menahan diri dari yang halal, berpuasa dan berbuka dengan memakan daging manusia dengan gibah, maka itu haram. Dia berpuasa tapi menggibah jalan terus. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kita yang orang berpuasa. Ya, jangan sampai di saat kita sudah capek-capek, sudah berjuang mati-matian untuk menahan diri kita dari mulai subuh sampai terbenamnya matahari, kita menjaga diri kita untuk jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi di saat orang yang berpuasa ini seringkali terjadi, kita masih ngomongin orang, sibuk mencari celah orang. Nah, ini salah satu penyebab. Ya, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak dari kita, dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngaku puasa, tapi hanya merasakan haus dan lapar. Nah, dari penyebab kita sibuk ngomongin orang, menggibah orang, ngomongin kejelekan orang dan lain sebagainya, maka ini salah satu amaliyah yang kelak kata baginda Rasulullah SAW akan merasakan haus dan lapar saja. Para pemirsa yang berpalit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ulumuddin, penyebab orang yang tergantung, yang hanya merasakan lapar dan haus dalam puasanya, huwallazi la yahfadu jawarihi anil asam. Orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Nah, para pemirsa info valid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin wa shaimat. Nah, kita lebih menjaga puasa kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan dosa. Salah satunya membicarakan kejelekan orang lain, mencolong, mencuri dan lain sebagainya yang bisa mengakibatkan diri kita berdosa. Maka inilah salah satu orang yang dimana puasanya hanya merasakan haus dan lapar. Para pemirsa info valid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan shaimin wa shaimat, ini saja butiran yang mudah-mudahan bisa menyentuh, bisa menjaga puasa kita di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita, salah satunya puasa di bulan suci Ramadan, agar kita lebih sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.